Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1023 Menantang Luming. Anggur yang diseduh oleh peri Tan Xiang sungguh langka. Saya sungguh beruntung hari ini. Haha, itu benar. Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka akan sangat iri. Para pemuda itu mulai menyanjungnya, berharap mendapatkan perhatiannya. Karena semua orang sangat bersemangat, dan jarang sekali kita berkumpul bersama setelah pertempuran Providence, mengapa kita tidak menggunakan seni bela diri untuk menghidupkan suasana? Huang Kui mengangkat cangkir anggurnya dan melangkah keluar, suaranya bergema di seluruh area. Hati semua orang tergerak. Pertunjukan akan segera dimulai. Dengan banyaknya surga favorit di sini, minum hanyalah salah satu alasannya. Sparring juga merupakan suatu keharusan. Jelas sekali, Huang Kui adalah orang pertama yang menyarankan hal ini. Menggunakan seni bela diri untuk menghidupkan suasana, tentu saja. Dengan lambaian tangannya, prasasti bersinar di tanah. Di ruang kosong tidak jauh dari sana, cahaya berkedip-kedip, dan cincin pertempuran muncul. Platform pertempuran ini awalnya dibangun oleh senior sekte kami untuk perdebatan. Itu kokoh dan abadi. Semuanya, silakan tunjukkan keahlian Anda. Peri Tan Xiang memperkenalkan. Baiklah, terima kasih, Peri Tan Xiang. Huang Kui tertawa ketika dia melangkah maju dan mendarat di panggung pertarungan. Matanya menyapu sekeliling, akhirnya tertuju pada Cukuang sambil berkata, Cukuang, kamu kalah dariku dalam pertempuran Providence. Setengah tahun telah berlalu. Saya ingin tahu seberapa besar kemajuan yang telah Anda capai. Apakah kamu berani melawanku? Kenapa tidak? Cukuang meminum secangkir anggur dalam sekali teguk. Tubuhnya bergerak dan dia mendarat di panggung pertarungan. Nona Zhang, seberapa besar peluang saudara Chu untuk menang? Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Zhang Wenjin. Ekspresi Zhang Wenjin sangat serius. Dia juga mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming, sulit untuk mengatakannya. Huang Kui adalah jenius terkuat kedua di Aula Berdarah Dingin. Saudara Chu dikalahkan olehnya dalam pertempuran Providence. Meskipun saudara Chu telah membaik dalam 6 bulan terakhir, Huang Kui tidak akan stagnan. Ternyata Huang Kui juga dari Aula Berdarah Dingin. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Tidak heran darah Luozi meneriakinya dengan dingin dan menyuruhnya pergi. Ledakan. Saat ini, mereka berdua sudah mulai bertarung di arena pertarungan. Dua aura kuat itu bertabrakan satu sama lain, menciptakan ledakan yang hebat. Budidaya Cukuang dan Huang Kui berada pada tahap awal alam embrio roh tingkat ke-9. Jelas sekali bahwa mereka baru saja menerobos 10.000 mil es. Pedang Cukuang berkilat, dan ki dingin yang menakutkan sepertinya mampu membekukan seluruh divisi alkimia. Ini gerakannya lagi, cakar api darah. Ki darah Huang Kui mendidih saat dia mengeluarkan sinar cakarnya. Sinar cakar ini berbau darah, dan di dalamnya ada panas yang membakar. Api berwarna merah darah dan es terus bertabrakan satu sama lain, menyebabkan suara mendesis terdengar di ring pertarungan. Esnya mencair oleh api, dan kabut memenuhi udara. Yin Bupo melambaikan tangannya, dan angin dingin bersiul, meniup kabut. Pada saat ini, paragon di pelataran luar juga telah mendengar keributan tersebut. Mereka semua naik ke udara dan melihat ke atas. Cukuang telah bergerak, dan lawannya adalah Huang Kui. Kata Hai Ziming. Dalam pertempuran Providence, Cukuang kalah dari kakak senior Huang Kui. Kali ini, Cukuang pasti akan kalah. Seorang jenius Hall berdarah dingin mencibir. Waktu telah berubah, menurutku tidak. Hai Ziming menjawab dengan dingin. Benarkah? Hanya melihat. Murid Hall yang berdarah dingin itu mencibir. Aula berdarah dingin berada di sebelah gunung terapung, dan hubungan mereka tidak baik. Di daratan benua tengah, berbagai kaisar berdiri berdampingan. Berbagai penguasa dan kekuatan terpecah dan berjuang untuk hegemoni satu sama lain. Mereka tidak harmonis dan saling berkonflik. Misalnya, Kastil Elang Langit dan Aula Darah Dingin adalah musuh bebuyutan. Di saat yang sama, hubungan antara Aula Berdarah Dingin dan Gunung Terapung tidak baik. Saat kerumunan berdiskusi, pertarungan di arena pertarungan menjadi semakin intens. Keduanya telah bertukar lebih dari 100 gerakan. Dunia yang haus darah. Huang Kui menampilkan teknik mengerikan dari Aula Berdarah Dingin. Tirai cahaya berwarna merah darah muncul ke segala arah. Ekspresi Cukuang berubah drastis,
dan dia dengan cepat mundur seolah dia sangat takut. Tapi meski dia mundur, dia masih terpengaruh. Darah di tubuhnya mendidih, seolah hendak meninggalkan tubuhnya. Tangan Kaisar Api Darah. Huang Kui sekali lagi mengubah tekniknya, dan serangannya menjadi lebih ganas. Cukuang tidak punya pilihan selain menggunakan perpaduan garis keturunannya. Namun segera setelah itu, Huang Kui juga menggunakan fusi garis keturunan. Ternyata itu adalah cakar berwarna merah darah. Tampaknya itu adalah cakar dari sejenis makhluk hidup, dan kekuatannya sangat menakutkan. Kedua garis keturunan itu bentrok di udara, dan beberapa lusin gerakan lagi dengan cepat berlalu. Namun, jelas bahwa Huang Kui lebih kuat, dan dia perlahan-lahan berada di atas angin. Pada akhirnya, garis keturunan Cukuang terkoyak oleh cakar darah, dan dia berubah kembali ke bentuk manusianya. Darah muncrat dari mulutnya, dan ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Huang Kui juga berubah wujud menjadi manusia dan tertawa. Cukuang, menurutku kamu menjadi semakin tidak berguna. Anda kalah lebih cepat dari yang terakhir kali. Anda tidak akan pernah menjadi lawan saya. Hahaha. Huang Kui tertawa dengan arogan, suaranya penuh dengan penghinaan. Wajah Cukuang muram, tapi dia tidak mengatakan apapun. Karena dia kalah, mengatakan bahwa semuanya sia-sia hanya akan membuatnya semakin kehilangan muka. Haha, sudah kubilang, Cukuang pasti akan kalah. Sekte Gunung Terapungmu, selain Jing Kongling, tidak ada orang lain yang bisa kamu kalahkan. Di udara di atas halaman luar, penguasa hall yang berdarah dingin mencibir, sementara Hai Ziming dan yang lainnya memasang ekspresi jelek. Namun, penguasa hall yang berdarah dingin itu benar. Sekte Gunung Terapung memang sedikit lebih lemah dari aula berdarah dingin. Bahkan di antara pasukan Tuan, ada kekuatan yang kuat dan lemah. Gunung Terapung dianggap lemah di antara pasukan Tuan, sedangkan aula berdarah dingin jelas lebih kuat. Cukuang berjalan turun dari ring pertarungan dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dia datang ke sisi Wen Jin Zhang dan menghela nafas. Kalah dari Huang Kui untuk kedua kalinya merupakan pukulan telak bagi Cukuang. Kakak Cu, menang atau kalah adalah hal yang normal. Menang sekali bukan berarti menang selamanya. Saya yakin Kakak Cu akan mampu mengalahkan Huang Kui di masa depan. Zhang Wenjin menghiburnya. Wenjin, aku baik-baik saja. Cukuang tersenyum dan dengan cepat menyesuaikan keadaan pikirannya. Huang Kui masih berdiri di arena pertarungan, merasa puas dan bangga. Dia memiliki ekspresi wajah yang tak terkalahkan. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Lu Ming dan kilatan dingin melintas di matanya. Lu Shaoqing, apakah kamu berani datang dan melawanku? Teriak Huang Kui. Dia memperhatikan Lu Ming. Lu Ming sebenarnya diundang oleh Peri Tan Siang untuk duduk bersamanya dan yang lainnya. Hal ini membuatnya sangat iri. Apa itu Lu Ming? Bagaimana dia bisa duduk bersama Peri Tan Siang dan yang lainnya? Seberapa kuatkah seseorang yang tidak ikut serta dalam pertempuran Providence? Huang Kui yakin Lu Ming tidak kuat. Mungkin dia hanya beruntung bisa bertemu Dewi Tan Siang. Terlebih lagi, Lu Ming datang bersama Cukuang. Dia ingin menekan Lu Ming di depan umum dan mempermalukannya. Dia ingin membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Lu Ming. Ini juga akan menjadi pukulan telak bagi Cukuang. Kamu ingin menantangku? Lu Ming melirik Huang Kui dan berbicara dengan acuh tak acuh. Itu benar. Apakah kamu berani bertarung? Jika tidak, cepat akui kekalahan dan keluar dari sini. Huang Kui tertawa dengan jijik. Hehe. Oke, aku setuju. Namun, aku tidak akan memanfaatkanmu. Anda sudah kelelahan dalam pertempuran tadi. Ayo bertarung lagi setelah kamu pulih. Kata Lu Ming. Tidak perlu untuk itu. Itu hanya berurusan dengan Cukuang. Saya tidak akan mengeluarkan banyak biaya. Dan bahkan jika itu terjadi, aku yakin itu akan lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Huang Kui memasang ekspresi percaya diri. Ah, benarkah? Kalau begitu lakukan sesukamu. Lu Ming berdiri dan maju selangkah, muncul di ring pertarungan. Mata semua orang tertuju pada Lu Ming. Mata banyak orang dipenuhi dengan antisipasi. Lu Ming sebenarnya diundang oleh Peri Tan Siang untuk duduk di meja yang sama dengan mereka. Semua orang sangat penasaran. Kemampuan apa yang dimiliki Lu Ming? Bab 1025 Pertarungan Hebat dengan Darah Luo. Adapun Jing Conling, Jun Yue, Kong Xin, Yin Bupo, dan lainnya, semuanya tampak serius. Koma, kekuatan tempur yang ditunjukkan Lu Ming sudah mendekati level mereka.
Ini memang kuat. Mata Peritan Siang menunjukkan cahaya aneh. Nak, aku sudah bilang untuk berhenti sekarang, apa kamu tidak mendengarku? Wajah Sue Luozi muram. Dia menatap Lu Ming dan berkata dengan dingin. Lu Ming memandang darah Luozi dengan acuh tak acuh dan berkata, ini adalah pertarunganku dengan Huang Kui dan kamu menyuruhku untuk berhenti. Kamu pikir kamu siapa? Suara Lu Ming terdengar, menyebabkan seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Bukan hanya pelataran dalam saja, namun pelataran luar pun demikian. Banyak orang membelalak karena terkejut. Kamu pikir kamu siapa? Lu Ming sebenarnya berani berbicara dengan darah Luozi dengan cara ini. Apakah dia tidak ingin hidup? Chu Kuang, Zhang Wenjin, Hai Ziming, dan yang lainnya semuanya tersentak. Ini mengerikan. Ekspresi Chu Kuang dan Zhang Wenjin berubah drastis, dan mereka tampak khawatir. Meskipun Lu Ming kuat, dia seharusnya tidak menjadi tandingan Sue Luo. Bagaimanapun, Sue Luo adalah favorit surga kelas 2. Ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur antara favorit surga kelas 2 dan kelas 3. Sama seperti Dewa Kaisar, jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia bisa membunuh pedang darah dalam beberapa gerakan. Benar saja, darah di tubuh Luozi mengeluarkan niat membunuh yang dingin. Dia menatap Lu Ming dengan dingin dan tertawa karena marah. Haha, bocah nakal, kamu benar-benar berani berbicara kepadaku seperti ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tak terkalahkan hanya karena kamu memiliki kekuatan bertarung? Saya akan memberitahu Anda siapa saya sekarang. Dan siapa kamu. Anda akan membayar mahal atas apa yang Anda katakan. Kemudian, dalam sekejap, Sue Luozi muncul di arena pertarungan. Niat membunuhnya yang mengerikan memenuhi seluruh tempat, menyebabkan banyak orang menggigil. Semua orang terkejut. Darah Luozi hendak menyerang Lu Ming. Dia berniat membunuh Lu Ming. Di paviliun, Jing Conling mengerutkan kening dan berkata, Sue Luozi, kamu sudah keterlaluan. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Bagaimanapun, Lu Ming datang bersama Chu Kuang dan Zhang Wenjin. Sebagai jenius nomor 1 dari Sekte Gunung Terapung, Jing Conling tidak bisa begitu saja menyaksikan Master Darah Luo membunuh Lu Ming. Jing Conling, apakah kamu mencoba ikut campur dalam urusanku? Sue Luozi berkata dengan dingin. Terus, roh yang murni dan halus berdiri, tubuhnya tertutup kabut, membuatnya tampak lebih halus. Nona Jing, kamu tidak perlu mengambil tindakan. Saya cukup untuk menghadapi kelelawar darah. Suara Lu Ming terdengar lagi, membuat yang lain terdiam. Lu Ming berkata bahwa dia akan menangani darah Luozi sendirian dengan ekspresi percaya diri. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya? Hehe, Kakak Kongling, menurutku kamu tidak perlu ikut campur. Mungkin akan ada kejutan. Petik 2. Peritan Siang tersenyum. Dia semakin penasaran dengan Lu Ming sekarang. Tatapan Jing Conling beralih dan dia benar-benar duduk juga, tidak berkata apa-apa lagi. Lu Shaoqing, kan, percaya diri itu baik, tetapi Anda akan segera menyadari bahwa kepercayaan diri Anda terkadang sangat bodoh. Melihat Jing Conling duduk, niat membunuh di mata Sue Luozi menjadi semakin dingin. Apakah begitu? Lu Ming tersenyum tipis dan menendang Huang Kui, yang masih bergerak-gerak, keluar dari arena pertarungan. Tindakan ini membuat wajah darah Luozi kembali gelap. Dia berani melakukan ini di depannya. Ini merupakan tamparan di wajahnya. Ledakan. Aura kuat keluar dari tubuh Sue Luozi, dan lapisan api berwarna merah darah menari dengan liar. Nyala api berwarna darah ini sangat menakutkan. Dibandingkan dengan api surgawi ekstrim ungu milik keluarga Wang, kekuatannya bahkan lebih mengejutkan dan bahkan lebih aneh. Wajah Lu Ming sedikit menjadi gelap saat inti penting dalam tubuhnya bersirkulasi dengan gila-gilaan. Dia tidak berani gegabah di depan Sue Luozi. Bagaimanapun juga, Sue Luozi adalah favorit surga yang setara dengan Dewa Kaisar. Pedang darah langit. Api merah darah yang tak berujung mengembun menjadi pedang. Darah Luozi memegang pedang dengan kedua tangan dan menghentakkan kakinya. Dia bergegas menuju Lu Ming dengan marah dan menebasnya. Kekuatan mengerikan menekan Lu Ming. Kekuatan serangan ini saja sudah melampaui kekuatan Huang Kui. Alam niat 5 warna menutupi seluruh tubuhnya saat dia mengaktifkan teknik surga penekan penjara. Lu Ming melangkah maju dan menyerang dengan telapak tangannya. Ledakan. Sinar pedang dan telapak tangan bertabrakan dengan ledakan yang mengerikan. Tubuh Lu Ming bergoyang dan dia mundur beberapa langkah.
Lu Shaoqing telah mundur. Dia bukan lawannya. Aku tahu itu. Dia tidak mungkin menjadi tandingan kakak laki-laki tertua. Begitu Lu Ming mundur, para elit aula berdarah dingin mulai mengejeknya. Ini baru permulaan, apa terburu-burunya? Hai Ziming menjawab dengan dingin. Bas. Pada saat ini, darah Luozi menebas Lu Ming lagi. Kecakapan bertarungnya memang sangat kuat. Lalu aku akan meningkatkan kekuatan teknik penjara penekan surga. Lu Ming mendapat ide dan dia menyerang dengan telapak tangannya lagi. Kali ini, Lu Ming tidak mundur. Dia menstabilkan dirinya sendiri. Pedang langit darah, 9 bilah surgawi. Sue Luozi berteriak sambil menebaskan pedang surga merah miliknya. Setiap tebasan lebih kuat dari tebasan sebelumnya, dan sepertinya tebasan itu bisa menghancurkan segalanya. Raungan naga terdengar saat Lu Ming meledak dengan 2 aliran energi naga. Kekuatannya meningkat pesat saat dia menyerang dengan telapak tangannya terus-menerus. Ledakan, ledakan, ledakan. Arena pertarungan terus bergetar, dan kekuatan dahsyat melesat ke segala arah. Dalam sekejap mata, puluhan gerakan telah berlalu. Adegan itu hening. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka menatap 2 orang yang bertarung di ring pertarungan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Para murid Hall yang berdarah dingin terkejut. Sebelumnya, mereka mengira darah Luozi dapat dengan mudah menekan Lu Ming. Namun kini, mereka menyadari bahwa mereka salah. Lu Ming sebenarnya bisa bertarung dengan darah Luozi sejauh ini. Jing Kongling, Jun Yue, dan murid favorit surga kelas 2 lainnya semuanya memasang ekspresi serius. Lu Ming sudah memenuhi syarat untuk menduduki peringkat favorit surga kelas 2 karena dia bisa melawan darah Luozi sejauh ini. Selain itu, mereka dapat mengetahui bahwa budidaya Lu Ming berada pada tahap awal alam embrio roh tingkat 9, sedangkan budidaya darah Luozi berada di puncak alam embrio roh tingkat ke-9. Sangat mengejutkan bahwa Sue Luozi tidak berada di atas angin ketika budidayanya lebih kuat. Semakin dia bertarung, Sue Luozi semakin terkejut. Kekuatan tempur Lu Ming melampaui ekspektasinya. Dunia yang haus darah. Sue Luozi menggunakan teknik haus darah. Lingkaran tirai tipis terbentang dan menyelimuti Lu Ming. Darah Lu Ming hampir mendidih. Darah Luozi jauh lebih kuat dari Huang Kui saat dia menggunakan jurus yang sama. Membandingkan kekuatan melahap seperti memamerkan keahlianmu di depan seorang ahli. Melahap. Telapak tangan kiri Lu Ming meledak dengan kekuatan melahap yang mengerikan, yang menyelimuti seluruh tubuh darah Luozi. Pada saat ini, mata Sue Luozi membelalak tak percaya. Niat haus darah? Tidak, kekuatan ini bahkan lebih menakutkan daripada niat haus darah. Ini 10 kali lebih menakutkan. Darah esensiku, darah segar, Zen Yuan, dan bahkan alam niatku bergetar. Teknik rahasia macam apa ini? Pikiran Sue Luozi berpacu. Sue Luozi tercengang. Lu Ming tidak akan melepaskan kesempatan ini. Dia tiba dalam sekejap dan menebas Sue Luozi dengan telapak tangannya seperti pedang surgawi. Tidak baik. Sue Luozi buru-buru menebas pedangnya, bentrok dengan pedang Lu Ming. Cahaya pedang yang dihancurkan oleh telapak tangan Lu Ming menghantam Sue Luozi dengan kekuatan yang menakutkan. Dia memuntahkan seteguk darah dan mundur dengan cepat. Fusi garis keturunan. Saat dia mundur, dia melakukan fusi garis keturunan untuk melepaskan kekuatan tempur terkuatnya. 4 energi naga, serunya. Melihat ini, Lu Ming juga melepaskan 4 semburan kekuatan naga. Kulitnya bersinar dengan cahaya ungu, dan kekuatannya meningkat pesat. Dia menyerang Sue Luozi. Bab 1027 5 Taipan Muda. Aura tetua berjubah darah itu sangat mengejutkan. Dia sebenarnya adalah master alam dewa spiritual. Sebenarnya ada ahli alam dewa spiritual dari aula berdarah dingin di dekatnya. Lu Ming mengerutkan kening. Tampaknya para jenius paling kuat dari pasukan besar memiliki penjaga di sekitar mereka dan para ahli mengikuti mereka secara rahasia. Misalnya, Jing Conling, Yin Bupo, dan lainnya mungkin memiliki ahli yang mengikuti mereka secara diam-diam. Orang seperti ini disebut penjaga. Untuk melindungi pertumbuhan para jenius ini. Itu karena favorit surga seperti Master Darah Luo terlalu langka. Mustahil favorit surga muncul di setiap generasi. Hanya akan ada satu dalam beberapa generasi. Jika dia mati dalam pertempuran, itu akan menjadi kerugian besar. Anak muda, jangan memaksakan keberuntunganmu. Hentikan apa yang kamu lakukan. Penatua berjubah darah itu melirik Lu Ming dengan dingin, membuat tulang punggungnya merinding.
Tetua berjubah darah ini benar-benar menakutkan. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan master alam dewa spiritual biasa. Lu Ming mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Penatua berjubah darah itu mengulurkan tangannya dan meraih Sue Luozi yang tidak sadarkan diri. Tubuhnya bersinar dan dia berubah menjadi cahaya darah dan pergi. Satu-satunya misinya adalah memastikan keamanan benih darah Luo. Dia tidak akan menyerang Lu Ming. Lu Ming sangat kuat. Siapa yang tahu kekuatan apa yang ada di belakangnya? Apakah ada ahli yang mengikutinya atau tidak? Dia tidak ingin mendapat masalah. Lu Ming menghela nafas lega. Para jenius dari kekuatan besar ini memang tidak sesederhana itu. Ada orang-orang kuat yang mengikuti mereka. Penatua berjubah merah darah memberinya tekanan yang sangat besar. Jika dia menyerang, Lu Ming tidak yakin dia bisa melarikan diri. Lu Ming kembali ke halaman dalam setelah Sue Luozi dibawa pergi. Saudara Lu, kamu benar-benar keajaiban yang tak tertandingi. Saya terkesan. Begitu Lu Ming kembali, Peritan Siang mengangkat gelasnya ke arahnya sambil tersenyum manis. Kamu terlalu baik, Peritan Siang. Saya hanya memanfaatkan batu Nanyuan. Kata Lu Ming. Karena yang lain sudah menebaknya, dia tidak menyembunyikan apapun. Junyu, Yin Bupo, dan yang lainnya memandang Lu Ming dengan ekspresi serius. Kekuatan tempur Lu Ming sudah sangat kuat. Dia juga memiliki batu Nanyuan. Jika mereka melawannya, mereka bukanlah tandingannya. Namun, mereka tidak terlalu khawatir. Selama mereka menerobos ke alam dewa spiritual, inti esensial mereka akan sangat kaya dan mereka akan dapat menggunakan teknik seni bela diri tingkat dewa sesuka hati. Pada saat itu, mereka tidak akan takut bahkan jika Lu Ming memiliki batu Nanyuan. Kekuatan saudara Lu sungguh mengagumkan. Ayo, izinkan aku bersulang untuk saudara Lu. Kong Xin, yang berpakaian putih, mengangkat cangkir anggurnya dan tersenyum. Saudara Kong, kumohon. Lu Ming menyambutnya dengan senyuman. Kemudian, Jing Conling, Junyu, dan Yin Bupo memanggang Lu Ming satu persatu. Kekuatan adalah segalanya. Hanya ketika mereka melihat kekuatan Lu Ming barulah mereka benar-benar menganggapnya sebagai seseorang yang setingkat dengan mereka. Sebelumnya, meskipun Peritan Siang mengundang Lu Ming untuk duduk bersama mereka, mereka meremehkannya dan tidak menganggapnya serius. Mereka semua adalah pakar kebanggaan surga yang jarang terlihat di dunia. Mereka semua sombong di dalam hati mereka. Jika seseorang tidak berada pada level yang sama dengan mereka, mereka tidak akan memandang Anda sama sekali. Meskipun mereka ramah di permukaan, mereka masih memandang rendah Anda. Tapi sekarang, Lu Ming telah menarik perhatian mereka. Kekuatan berbicara sendiri. Ini benar-benar era yang hebat sekarang, dan surga yang menjadi favorit sama banyaknya dengan jumlah awan. Saya pikir setelah pertempuran Providence, semua favorit surga akan muncul. Saya tidak menyangka bahkan setelah pertempuran Providence, seseorang seperti saudara Lu akan muncul. Sepertinya aku terlalu berpuas diri. Aku harus terus bekerja keras, atau aku tidak akan dikalahkan oleh kalian semua. Kong Xin adalah orang yang jujur. Dia minum secangkir anggur dan menghela nafas. Kamu benar, saudara Kong. Di era sekarang, seseorang harus maju atau tertinggal. Selama pertempuran Providence, Long Chen memasuki alam dewa spiritual. Dia tak tertandingi di dunia, tapi ku dengar Xian Yanjun juga telah memasuki alam dewa spiritual belum lama ini. Setan Gunung Junyu juga menghela nafas. Apa, Xian Yanjun juga telah memasuki alam dewa spiritual? Peritan Siang, Jing Conling, dan yang lainnya semuanya terkejut. Hal ini sepenuhnya benar. Saya juga pernah mendengar para tetua menyebutkannya. Tidak hanya itu, Yang Potian juga telah menerobos ke alam dewa spiritual. Kong Xin berkata dengan tatapan serius. Jing Conling dan yang lainnya tersentak kaget. Lu Ming sangat terkejut. Orang-orang yang dibicarakan oleh Kong Xin dan yang lainnya berasal dari 5 raksasa di benua tengah. Di antara mereka, Long Chen dikenal sebagai orang nomor 1 dan satu-satunya di dunia. Dia sangat kuat dan telah menerobos ke alam dewa spiritual selama pertempuran Providence. Tidak diragukan lagi, dia adalah orang nomor 1 di kalangan generasi muda di benua tengah. Xian Yanjun dan Yang Potian juga merupakan 2 dari 5 raksasa di benua tengah. Sekarang, mereka semua telah menerobos ke alam dewa spiritual. Orang-orang besar ini bahkan belum berusia 30 tahun, tetapi mereka sudah mencapai tahap ini. Benar-benar menakutkan.
Terutama Xian Yanjun. Kembali ke benua timur, ketika Lu Ming masih sangat lemah, dia pernah bertemu Xian Yanjun sekali. Dia adalah saudara perempuan Xian Yanxing. Lu Ming terkejut saat pertama kali mendengar nama Xian Yanjun. Sekarang, dia semakin terkejut. Dia tidak menyangka Xian Yanjun telah menerobos ke alam Dewa Roh. Xian Yanjun adalah orang jenius nomor satu dari klan Xie dari dinasti Sein kuno. Bukan hanya dia salah satu dari 5 raksasa di benua tengah, tapi dia juga salah satu dari 5 wanita cantik. Orang seperti itu sungguh langka. Lu Ming selalu curiga bahwa Xian Yanjun menyembunyikan tingkat kultivasinya saat pertama kali bertemu dengannya. Xian Yanjun, Yang Potian telah menerobos ke alam Dewa Roh. Aku ingin tahu bagaimana kabar 2 orang lainnya. Keng Xiang menghela nafas. 2 lainnya yang dia maksud adalah 2 dari 5 tokoh terkemuka, yang merupakan pahlawan ras monster yang tak tertandingi. Aku tidak tahu. Saya tidak menerima kabar apapun, tapi saya rasa 2 lainnya pasti tidak lemah. Kata Kong Xin. Wajah semua orang tampak serius. 5 taipan muda telah memasuki alam dewa spiritual satu demi satu. Mereka memahami bahwa generasi muda di benua tengah akan memasuki era hegemoni dewa spiritual. Sosok generasi muda pun mulai mengejar bahkan melampaui generasi tua hingga mencapai puncak benua. Mereka berada dalam tekanan yang sangat besar. Di mata para jenius dan pakar kebanggaan surga lainnya, mereka semua adalah target yang tinggi dan perkasa, yang harus mereka kejar. Namun, dari sudut pandang mereka, mereka sedang melihat ahli kebanggaan surga dengan level yang sama atau bahkan lebih tinggi, seperti 5 pejuang muda teratas. Hanya dengan bersaing dengan orang yang lebih kuat barulah seseorang merasakan tekanan dan motivasi. Hanya dengan begitu seseorang dapat terus melampaui dirinya sendiri dan mencapai terobosan. Saat kelompok itu minum, mereka mengobrol. Kadang-kadang, mereka berbicara tentang seni bela diri, di lain waktu, mereka berbicara tentang beberapa rahasia. Lu Ming belajar banyak hal yang belum pernah dia dengar dari mereka. Setelah 3 putaran anggur, semua orang bangkit dan pergi. Terima kasih, Dewi Tan Xiang, karena telah mengeluarkan begitu banyak anggur. Saya akan pergi sekarang dan kembali ke Akademi Tianxia untuk fokus pada kultivasi tertutup saya. Kalau tidak, aku akan benar-benar tertinggal. Kong Xin menangkupkan tinjunya ke arah Peri Tan Xiang. Saudara Kong terlalu sopan. Peri Tan Xiang tersenyum. Saudara Lu, kita cocok pada pandangan pertama hari ini. Jika ada kesempatan di masa depan, kamu bisa datang ke Akademi Tianxia untuk menemukanku. Kong Xin lalu memandang Lu Ming. Tentu saja, Lu Ming berkata sambil tersenyum. Kong Xin mengangguk dan melangkah ke udara untuk pergi. Setelah itu, Yin Bupo dan Jing Conling pun pergi. Peri Tan Xiang, aku juga akan pergi. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Saudara Lu, mohon tunggu sebentar. Bagaimana kalau kamu tinggal untuk minum bersamaku? Peri Tan Xiang berkata dengan suara manis. Bab 1028 Serangan Roh Dewa. Jantung Lu Ming berdetak kencang saat mendengar Peri Tan Xiang memanggilnya. Yang lainnya juga terkejut. Beberapa keajaiban kelas 3 memandang Lu Ming dengan heran. Peri Tan Xiang sebenarnya mengundang Lu Ming untuk tinggal dan minum bersamanya. Apa maksudnya ini? Mungkinkah Peri Tan Xiang menyukai Lu Ming? Memikirkan hal ini, banyak pemuda menatap Lu Ming dengan mata membara, penuh rasa iri, cemburu, dan kebencian. Namun, Lu Ming mengerang dalam hatinya. Kemungkinan besar, dia akan bertanya tentang pencurian obat tersebut. Haha, saudara Lu, Wen Jin dan aku akan pergi. Cukuang menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming dan Peri Tan Xiang. Dia mengedipkan matanya ke arah Lu Ming dengan penuh kekaguman. Lu Ming terdiam. Dia tidak ingin tinggal. Segera, semua orang telah pergi, hanya menyisakan Lu Ming dan Peri Tan Xiang. Saudara Lu, kamu kelihatannya tidak bersedia. Apakah kayu cendana itu tidak menarik? Mengapa saudara Lu begitu terburu-buru pergi? Peri Tan Xiang terkekeh dan mengedipkan matanya ke arah Lu Ming. Ahem, kamu terlalu baik. Kecantikan Peri Tan Xiang tidak ada bandingannya di dunia. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa tinggal dan minum berdua dengan Anda. Saya khawatir banyak orang akan iri pada saya. Lu Ming terbatuk 2 kali dan tersenyum. Saudara Lu, tolong. Dengan lambaian tangannya, Peri Tan Xiang dan Lu Ming duduk. Saudara Lu, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Bolehkah saya tahu dari kekuatan mana Anda berasal?
Peri Tan Siang menuangkan segelas anggur untuk Lu Ming dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya bukan berasal dari kekuatan besar manapun. Saya telah mengikuti guru sejak saya masih muda dan berkultivasi di pegunungan yang dalam. Baru-baru ini saya berhasil berkultivasi, dan guru mengizinkan saya keluar dari gunung. Lu Ming mengarang cerita. Ah, benarkah? Maka gurumu pasti seorang ahli yang namanya dikenal di seluruh dunia, kalau tidak dia tidak akan bisa mengajar murid yang luar biasa seperti itu. Peri Tan Siang bertanya ragu-ragu. Kemudian, dia mengambil cangkir anggur dan menyesapnya. Mata indahnya berbinar saat dia menatap Lu Ming. Wajah Peri Tan Siang sedikit pucat, tapi dia memiliki kecantikan yang lembut. Itu membuat orang ingin melindunginya dan tidak berbohong padanya. Itu membuat orang-orang terdorong untuk menceritakan semua rahasia mereka padanya. Saat ini, mereka sendirian. Menghadapi keindahan seperti itu, Lu Ming tidak bisa menahan perasaan gembira. Dia diam-diam mengambil napas dalam-dalam dan menekan detak jantungnya, menenangkan dirinya. 5 keindahan terbesar di benua tengah, mereka benar-benar memenuhi reputasi mereka. Peri, nama tuan itu tabu. Dia menyuruhku untuk tidak memberitahu siapapun. Mohon maafkan saya. Aku akan minum segelas sebagai hukumannya. Lu Ming mengambil gelas itu dan meminumnya sekaligus. Peri Tan Siang terkekeh dan terus menuangkan anggur untuk Lu Ming tanpa bertanya lebih jauh. Setelah itu, Peri Tan Siang dan Lu Ming minum dan mengobrol dengan santai, tetapi mereka tidak menyebutkan apapun tentang pencurian ramuan hari itu. Setelah beberapa saat, Lu Ming mau tidak mau berkata, Peri, kejadian pengobatan spiritual hari itu disebabkan oleh hewan peliharaan saya. Itu salahku karena tidak mendisiplinkannya dengan baik. Saya pasti akan memberikan kompensasi penuh kepada Anda di masa depan. Peri Tan Siang tersenyum dan berkata, itu hanya ramuan roh, tidak layak disebutkan. Saudara Lu, kamu boleh mengambilnya. Tidak perlu memberikan kompensasi kepada saya. Bukan itu yang membuatku penasaran. Jika saya tidak salah, Saudara Lu tidak memiliki api energi mental sama sekali, tetapi Anda dapat bergerak bebas dalam formasi saya. Saya sangat penasaran dengan hal ini. Bagaimana kamu melakukannya? Petik 2. Haha, beruntung, itu saja keberuntungan. Hari itu, saya hanya berjalan-jalan secara acak. Lu Ming tertawa dan terus mengarang omong kosong. Peri Tan Siang sepertinya tidak puas dengan jawaban Lu Ming dan memutar matanya ke arahnya. Ekspresi malu-malu dan penuh kebencian yang membuat jantung Lu Ming berdebar beberapa kali. Di hadapan keindahan seperti itu, di hadapan tatapan seperti itu, berapa banyak orang yang bisa tetap setenang air. Kecuali dia bukan laki-laki, Lu Ming adalah laki-laki normal. Namun, Peri Tan Siang tidak menyelidiki lebih jauh. Setiap orang punya rahasianya masing-masing. Karena Lu Ming tidak ingin membicarakannya, tidak baik untuk menyelidiki lebih jauh. Mereka berdua mengobrol sebentar sebelum Lu Ming mengucapkan selamat tinggal pada Peri Tan Siang. Saudara Lu, jika kamu punya waktu, kamu bisa datang ke lembah ahli pengobatan untuk menemukanku. Kata Peri Tan Siang. Tentu saja, Lu Ming mengucapkan selamat tinggal dengan tangan terkepal dan meninggalkan divisi alkimia. Setelah meninggalkan divisi alkimia, Lu Ming menghela nafas lega. Meski Dewi Cendana terlihat lemah, dia memberikan banyak tekanan. Lu Ming dapat merasakan bahwa budidaya seni bela dirinya sangat rendah, tetapi api energi mentalnya sangat menakutkan, melonjak seperti lautan. Tekanan yang diberikan Dewi Tan Siang bahkan lebih kuat daripada tekanan Tuan Sue Luo dan Yin Bupo. Saya khawatir Peri Tan Siang telah menyalakan 10 lampu mental dengan sempurna. Kalau tidak, dia tidak akan mendapat tekanan sekuat itu. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun dia telah mengalahkan darah Luo Zi, dia tidak berani meremehkan talenta lainnya. Mereka yang bisa menjadi jenius kelas 2 semuanya berpotensi menjadi kaisar. Tak satu pun dari mereka bisa diremehkan. Terlebih lagi, meskipun mereka semua adalah favorit surga kelas 2, masih ada beberapa yang lebih kuat dan beberapa lebih lemah. Lu Ming menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran yang mengganggu itu. Dia kembali ke penginapan dan melihat Cukuang dan Zhang Wenjin. Saudara Lu, kami berencana untuk kembali ke Gunung Terapung untuk bercocok tanam di pengasingan untuk sementara waktu. Bagaimana denganmu? Kemana kamu berencana pergi? Chu Kuang bertanya. Saya berencana untuk bepergian dan berkultivasi sambil menuju ke dinasti Sein kuno. Kata Lu Ming. Hati-hatilah, saudara Lu.
Kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Cukuang, Zheng Wenjing, dan Lu Ming mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Tidak lama setelah Cukuang dan Zhang Wenjin pergi, Lu Ming meninggalkan kota dan menuju ke barat. Setelah meninggalkan kota Pil, Lu Ming naik ke udara dan pergi dalam sekejap. Namun, setelah terbang sejauh puluhan ribu mil, Lu Ming mengerutkan kening dan berhenti. Sejak dia meninggalkan kota Pil, dia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Siapa ini? Keluar. Tatapan Lu Ming beralih ke belakang. Hehe, kamu punya indera yang tajam. Sambil mencibir, dua sosok melangkah di udara dan muncul di depan Lu Ming. Aula berdarah dingin, ahli dewa spiritual. Lu Ming mengangkat alisnya dan matanya tampak serius. Mereka adalah dua pria paruh baya kekar. Yang satu botak dan yang lainnya berjanggut lebat. Mereka mengenakan jubah berwarna merah darah. Yang terpenting, Lu Ming tidak bisa melihat aura mereka sama sekali. Mereka jelas bukan seniman bela diri alam embrio roh, melainkan alam dewa spiritual. Aula berdarah dingin sebenarnya memiliki dua ahli alam dewa spiritual yang mengikutinya. Kamu ingin membalas dendam atas darah Luo Zi? Lu Ming bertanya. Esensi vital dalam tubuhnya mulai beredar. Dia tidak berani gegabah dalam menghadapi pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual. Apalagi jumlahnya ada dua. Hehe, membalaskan dendam Tuan Muda Sue Luo adalah satu hal. Juga, Tuan Muda Sue Luo mengatakan bahwa Anda telah menguasai teknik rahasia yang memiliki kekuatan melahap yang kuat. Serahkan teknik rahasianya, dan mungkin Anda akan mati dengan cepat. Pria botak itu mencibir. Mata Lu Ming berkedip. Ternyata darah Luo Zi menyukai teknik melahapnya. Itu benar. Teknik haus darah di aula darah dingin mirip dengan teknik melahap 9 naga, tetapi efeknya sangat berbeda. Tentu saja, Tuan Sue Luo tergoda. Tidak mudah membunuhku. Ada kilatan kegilaan di mata Lu Ming. Ah, benarkah? Anda benar-benar percaya diri. Namun, tidak peduli seberapa jeniusnya Anda hanya berada di alam embrio roh. Sekarang, saya akan membiarkan Anda melihat perbedaan antara alam embrio roh dan alam dewa spiritual. Mata pria botak itu bersinar dengan keganasan, lalu dia berkata kepada pria berotot berjanggut itu, aku akan menyerang, dan kamu akan menahan barisan. Bagaimana kalau? Tentu. Dengan itu, sosok pria berjanggut itu melintas dan dia muncul di belakang Lu Ming, menghalangi mundurnya Lu Ming. Bab 1029 Pertarungan hebat melawan pakar Dewa Roh. Ledakan, aura mengerikan keluar dari tubuh pria botak itu. Cahaya merah darah yang tak berujung menyala dan melompat ke sekeliling pria botak itu seperti api, membuatnya tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan naga terus terdengar dari dalam tubuh Lu Ming. Ada 6 auman naga berturut-turut. Menghadapi dewa spiritual, Lu Ming tidak berani menahan diri sama sekali. Dia segera mengeluarkan 6 aliran energi naga. Tubuh Lu Ming tidak dapat menahan kekuatan 6 aliran energi naga pada saat yang bersamaan. Tubuhnya menjadi lebih kekar, dan sisik ungu keemasan merangkak keluar dari bawah kulitnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Cakarnya juga menjadi seperti cakar naga. Pupil pemuda botak itu mengecil, lalu dia mencibir, trik kecil, serang kapak darah, potong. Pria botak itu melangkah maju. Cahaya darah di sekelilingnya mengembun menjadi kapak perang berwarna merah darah. Dia melambaikan kapak perangnya dan menebaskannya ke arah Lu Ming. Ledakan. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan melemparkan penjara untuk menekan seni surgawi. 5 niat muncul pada saat yang sama, meledak ke arah pemuda botak. Tinju dan kapak berdarah itu bertabrakan, menciptakan getaran yang mengerikan. Ruangan itu terdistorsi, dan retakan mengerikan muncul. Setelah suara keras, tubuh Lu Ming bergetar dan dia mundur dengan cepat. Dia menginjak langit, menyebabkan ledakan keras. Dia mundur sekitar 100 meter sebelum berhenti. Namun, itu saja, Lu Ming tidak terluka. Di sisi lain, tubuh pria botak itu juga bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Mustahil. Pria botak itu meraung, matanya penuh rasa tidak percaya. Pria berjanggut itu juga sama. Dia melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Lu Ming sebenarnya telah mengusir pria botak itu. Bagaimana ini mungkin? Lu Ming baru berada pada tahap awal alam embrio roh tingkat 9. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan? Apakah kamu menahan kekuatanmu dalam pertempuran dengan Tuan Muda Sue Luo? Petik 2.
Mata pria kekar botak itu dipenuhi dengan keterkejutan, yang kemudian berubah menjadi niat membunuh yang dingin. Alam dewa spiritual tingkat pertama. Jantung Luming berdetak kencang. Budidaya pria kekar botak ini berada pada tingkat pertama alam dewa spiritual. Selain itu, Luming memperkirakan bahwa garis keturunan yang dia bangun tidak boleh terlalu tinggi. Dia menatap pria botak itu dan tidak menjawab. Berat, jangan berpikir kamu bisa melawanku hanya karena kamu bisa memblokir salah satu gerakanku. Mati-mati. Pria botak itu menjadi marah karena malu. Niat membunuhnya melonjak seperti air pasang saat dia memegang kapak darah dan menebas Luming terus-menerus. Luming mengaktifkan penjara yang menekan seni surgawi dan menyerang terus-menerus, terlibat dalam pertempuran hebat dengan pria kekar botak. Ledakan, 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 ledakan dahsyat terdengar terus-menerus. Luming mengedarkan 5 niatnya secara ekstrim dan memblokir serangan dengan gila-gilaan. Meskipun dia benar-benar dirugikan dan ditekan oleh pria botak itu, dia akhirnya berhasil melawan. Setelah lebih dari selusin gerakan, Luming terpaksa mundur ribuan meter. Pria berjanggut itu selalu berada di belakang Luming. Ledakan. Dengan gerakan lain, terjadi ledakan besar. Luming mundur dengan cepat dan mengeluarkan seteguk darah. Pada akhirnya, dia terluka, tapi matanya masih sangat cerah. Hahaha, jadi inilah kekuatan tempur alam dewa spiritual. Tidak lebih dari ini. Luming tertawa dan sengaja mengejeknya. Kekuatan tempur pria kekar botak itu seharusnya berada di dasar alam dewa spiritual. Di alam dewa spiritual, bahkan mereka yang memiliki level yang sama akan memiliki perbedaan besar dalam kekuatan tempur. Misalnya, mereka yang telah memahami teknik bela diri tingkat dewa jauh lebih kuat daripada mereka yang tidak memahaminya. Pria botak ini belum memahami teknik bela diri tingkat dewa dan hanya menggunakan teknik bela diri tingkat setengah dewa tingkat tinggi. Selain itu, pemahaman akan niat dan tingkat garis keturunan menentukan kekuatan-kekuatan tempur seseorang. Pria kekar botak ini tidak terlalu kuat dalam segala aspek. Oleh karena itu, Luming mampu menahannya. Jika itu adalah ahli alam dewa spiritual tingkat pertama yang telah memahami teknik bela diri tingkat dewa, Luming pasti tidak akan mampu menahannya. Sialan, nak, kamu sedang mencari kematian. Pria kekar botak itu berteriak dengan marah. Dia sebenarnya dipandang rendah oleh Luming, seekor semut di alam embrio roh. Hal ini membuat pria kekar botak itu menjadi gila. Kapak perang berwarna merah darah melayang di atas kepalanya, dikelilingi oleh 3 cakra emas. Garis keturunan peringkat dewa tingkat ketiga dianggap sebagai garis keturunan tingkat sangat rendah di kalangan seniman bela diri alam dewa spiritual. Pria botak itu berubah menjadi kapak perang berwarna merah darah dan menebas Luming. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Kamu satu-satunya yang memiliki garis keturunan. Garis keturunan prasasti penekan penjara muncul di atas kepala Luming, dan 5 siklus meridiannya bersinar. Luming berubah menjadi prasasti penekan penjara dan mengaktifkan seni surgawi penekan penjara, menabrak kapak perang berwarna merah darah. Ledakan. Prasasti penekan penjara dirobohkan, dan kapak berwarna merah darah juga dirobohkan. Sial, ayo serang bersama dan lumpuhkan dia. Pria botak itu meraung. Membunuh. Singa darah. Teriak pria berjanggut itu, dan seekor singa berdarah muncul di atas kepalanya. Ia juga memiliki garis keturunan dewa tingkat ketiga. Dia berubah menjadi singa darah dan menerkam Luming. Dia mencakar prasasti penekan penjara dan mengirimnya terbang. Prasasti penekan penjara terus bergetar. Betapa tercela. 2 dewa spiritual sebenarnya bergabung untuk melawan saya. Apakah Anda tidak takut ditertawakan dunia jika berita ini tersebar? Petik 2. Luming berteriak. Selama aku membunuhmu dan kamu bilang kamu tahu, aku akan membunuhmu. Kapak perang berwarna merah darah tiba di depan prasasti penekan penjara dalam sekejap dan menebas ke arah Luming. Menekan. Prasasti penekan penjara bersinar. Kali ini, Luming mengeluarkan seluruh esensi vitalnya dan menggunakan teknik surga penekan penjara dengan sekuat tenaga. Esensi vital dalam tubuhnya terekstraksi seluruhnya dalam sekejap. Dentang. Prasasti penekan penjara dan kapak berdarah bertabrakan, dan keduanya terdorong mundur ratusan meter. Tidak ada setetes pun inti penting yang tersisa di tubuh Luming. Namun, inti esensial dari batu Nayuan menyembur ke dalam tubuh Luming dengan gila-gilaan dan mengisi kembali inti esensialnya. Inti penting Luming langsung penuh. Bunuh, kita harus membunuh. Pria kekar botak itu sangat terkejut.
Sue Luozi telah memberitahunya bahwa kekuatan tempur Lu Ming hanya sedikit lebih kuat darinya. Namun, dia sekarang menyadari bahwa kekuatan tempur Lu Ming tidak hanya sedikit lebih kuat dari kekuatan Sue Luozi. Itu jauh lebih kuat. Sulit dipercaya Lu Ming bisa memblokir serangannya dan bahkan mengirimnya terbang. Mengaum, singa darah itu meraung dan menyerang Lu Ming. Saat ini, Lu Ming baru saja mundur dan tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik. Cakar singa darah menghantam prasasti penekan penjara dengan keras, dan prasasti penekan penjara itu runtuh seketika. Namun, saat prasasti penekan penjara itu runtuh, raungan naga terdengar, dan seekor naga sejati terbang keluar. Bukan, itu bukanlah naga asli, tapi 9 naga. Singa darah menjadi pucat karena ketakutan. Ia sebenarnya telah melihat wujud 9 naga yang legendaris. Saat garis keturunan prasasti penekan penjara dihancurkan, Lu Ming meledakkan garis keturunan 9 naga dan terbang sebagai 9 naga. 9 cakar naga melangkah di udara, dan kekuatan mengerikan meledak ke arah singa darah. Dalam ketakutannya, singa darah tidak mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya, dan 9 naga menyerbu melewatinya. Ayo pergi. Lu Ming tidak ragu-ragu menggunakan langkah 9 naga untuk melarikan diri dari pengepungan. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia bukanlah tandingan master alam dewa spiritual. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan 1, apalagi 2. Jika dia terus bertarung, dia hanya akan mati karena kelelahan. Sialan, kejar. Kapak perang berwarna merah darah berubah kembali menjadi pria botak dan mengejar Lu Ming dengan raungan marah. Singa darah juga berubah menjadi bentuk manusia dan mengejar Lu Ming. Namun, dengan wujud 9 naga dan langkah 9 naga yang menapaki langit, kecepatannya sungguh menakjubkan. Perlahan, dia menjauh dari si botak dan si botak. Bab 1030 Terobosan, Mutasi. Setelah melakukan perjalanan ratusan ribu mil, Lu Ming bergegas ke hutan dan berubah menjadi bentuk manusia. Tombak panjang terkondensasi di tangannya dan berputar cepat seperti bor. Dengan puff, Lu Ming bergegas ke tanah. Tombak panjang itu menggali lubang di tanah. Lu Ming bergegas masuk dan pada saat yang sama, inti esensialnya meledak. Lubang di belakangnya runtuh dan menutup lubang tersebut. Lu Ming terus mengebor tanah. Dia baru berhenti setelah turun sekitar 100 mil. Sambil berpikir, Lu Ming muncul di diagram gunung dan sungai. Jauh di bawah tanah, hanya ada satu diagram gunung dan sungai. Saat Lu Ming memasuki diagram gunung dan sungai, dia memuntahkan seteguk darah. Sebelumnya, ia telah terkena serangan Blood Lion 2 kali berturut-turut dan mengalami luka yang cukup parah. Alam dewa spiritual sungguh kuat. Aku bahkan bukan tandingan alam dewa spiritual yang paling biasa. Lu Ming merenung secara diam-diam. Pria botak dan pria berjanggut pasti berada di dasar alam dewa spiritual. Mereka lemah dalam segala aspek, tapi Lu Ming masih belum bisa menandingi mereka. Sebelumnya, dia telah mengeluarkan kehebatan pertempuran terkuatnya dan menggunakan semua tekniknya. Meski begitu, ia tetap dirugikan saat menghadapi pria botak itu sendirian. Kecuali dia menggunakan teknik penjara yang menekan surga dengan sekuat tenaga dan melepaskan serangan terkuatnya, dia tidak akan mampu menandingi pria botak itu. Namun, serangan terkuat Lu Ming akan menghabiskan inti esensialnya hanya dengan satu gerakan. Jika bukan karena batu elemen spasial, dia tidak akan berani menggunakannya. Ketika aku menerobos ke lingkaran besar alam embrio roh, aku tidak akan takut pada dewa roh terlemah. Aku bahkan bisa menekannya. Lu Ming menyimpulkan kemampuannya sendiri. Kemudian, dia menyebarkan teknik naga perang yang sebenarnya dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Saat Lu Ming memasuki diagram gunung dan sungai, pria botak dan pria berjanggut muncul di langit di atas hutan. Brengsek, bagaimana aura anak itu bisa hilang? Petik 2. Pria botak itu berteriak dengan marah. Dia seharusnya bersembunyi. Ayo paksa dia keluar. Mata pria berjanggut itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin saat dia membanting telapak tangannya ke bawah. Jejak telapak tangan berwarna darah sepanjang 10 mil menutupi langit dan menghantam tanah. Ledakan. Gunung-gunung meledak dan bumi ambruk. Jejak telapak tangan selebar 10 mil dan kedalaman 10 mil muncul di tanah. Di sekitar cetakan telapak tangan terdapat retakan yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke segala arah. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi abu oleh telapak tangan ini. Kalau begitu paksa dia keluar.
Pria botak itu melambaikan tangannya, dan cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya menebas ke arah daratan yang luas. Ledakan, ledakan, ledakan. Gunung-gunung meledak, pohon-pohon kuno tumbang, dan bumi tenggelam. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu di bawah serangan keduanya. Tempat ini tampak seperti akhir dunia. Kekuatan destruktif dari serangan kekuatan penuh Master Alam Dewa Spiritual terlalu mengejutkan. Tidak lama kemudian, tanah dalam radius 1000 mil dibelah dan ditembus. Segala jenis lubang dan retakan yang dalam memenuhi area tersebut. Pegunungan dan puncak yang semula ramai kini menjadi sunyi senyap. Setelah lebih dari 10 menit, pria botak dan pria berjanggut berdiri di udara dengan ekspresi jelek. Tidak ada jejak Lu Ming. Dia juga tidak bisa merasakan jejak Lu Ming. Lu Ming telah melarikan diri. Dua pembangkit tenaga listrik dewa spiritual seharusnya ada di dalam tas. Sekarang Lu Ming telah melarikan diri, mereka tidak tahu bagaimana menjawab Master Blood Luo. Sial, lain kali aku melihatnya, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Pria botak itu mengertakkan gigi. Lupakan saja, ayo kembali. Kebun ramuan kuno lebih penting. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu, akhirnya akan dibuka. Kata pria berjanggut besar itu. Pria botak itu mengangguk, dan mereka berdua pergi. 100 mil di bawah tanah, Lu Ming sedang menyembuhkan luka-lukanya di diagram gunung dan sungai. Sehari kemudian, luka Lu Ming telah pulih sepenuhnya. Alam esensi bumi tampaknya telah mengendur. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Setelah pertempuran sebelumnya, Lu Ming menyadari bahwa konsep bumi yang sempat terjebak dalam kemacetan akhirnya mengendur dan ada tanda-tanda terobosan. Lu Ming meletakkan pohon kuno pemahaman jalan di sampingnya, menutup matanya, dan fokus pada pemahamannya. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. 2 hari kemudian, Lu Ming dikelilingi oleh konsep 5 warna. Auranya lebih kuat dibandingkan 2 hari lalu. Saya akhirnya berhasil menembus lingkaran besar konsep bumi tingkat 3. Lu Ming membuka matanya dan senyuman tipis muncul di sudut bibirnya. Sekarang konsep airnya berada pada tingkat keempat, sedangkan konsep angin, api, guntur, dan bumi berada pada tingkat ketiga, yaitu lingkaran besar. Sekarang Lu Ming telah mengeluarkan kelima konsepnya, kekuatannya jauh lebih kuat daripada beberapa hari yang lalu. Ini karena alam esensi bumi hanya berada di puncak tingkat 3 tingkat atas. Jika aku menghadapi darah Luo Zi sekarang, bahkan jika aku tidak menggunakan penjara yang menekan teknik surgawi atau garis keturunanku, aku masih bisa menekannya. Lu Ming berpikir dalam hatinya. Sudah 3 hari. Kedua orang itu seharusnya sudah pergi sekarang. Ayo keluar dan lihat. Dengan satu pemikiran, Lu Ming keluar dari diagram gunung dan sungai dan terus memadatkan tombak panjangnya. Dia menggali tanah dan menuju ke permukaan. Tidak lama kemudian, Lu Ming muncul di tanah tanpa suara. Dia terdiam saat melihat lingkungan yang sunyi dan sunyi. Dia tahu betul bahwa pria botak dan pria kekar pasti telah membuat kekacauan di sekitar untuk menemukannya. Sepertinya mereka sudah pergi. Tuan Sue Luo, cepat atau lambat aku harus menyelesaikan masalah ini denganmu. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming dan dia hendak menuju ke barat. Pada saat ini, pandangan Lu Ming beralih dan dia melihat ke arah selatan. Dalam jarak yang tidak diketahui, pilar cahaya hijau menjulang ke langit. Apa itu? Mungkinkah harta karun telah muncul? Lu Ming diam-diam terkejut. Ramuan rohani. Saya bisa merasakan aura ramuan spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Mengenakan biaya. Lu Ming, serang. Dandan muncul di bahu Lu Ming, berteriak dan bertengkar, mata kecilnya bersinar. Baiklah, ayo pergi dan lihat. Sosok Lu Ming bergerak dan dia menuju ke arah pilar cahaya. Saat ini, pilar cahaya dapat dilihat dalam radius 100.000 mil. Pilar cahaya menjulang ke langit. Pasti ada harta karun yang muncul. Ayo pergi dan lihat. Ayo pergi, ini kesempatan besarku. Dari segala arah, semua orang yang melihat pilar cahaya itu bergegas ke arahnya. Haha, kesempatan ini milikku. Seorang tetua berambut merah dengan aura melonjak bergegas menuju pilar cahaya. Dia adalah eksistensi alam dewa spiritual. Kemunculan harta karun itu menarik perhatian semua orang. Lu Ming segera mendekati area di mana pilar cahaya itu berada. Itu adalah gunung dan hutan yang luas dan tak berujung. Sebenarnya ada di sini. Lu Ming berhenti di udara, merasa sedikit terkejut.
Lu Ming sangat akrab dengan hutan di depannya. Dia telah melewati hutan ini ketika dia, Chu Kuang, dan Zhang Wenjin sedang dalam perjalanan menuju pilar surgawi. Mereka juga bertemu dengan ahli alam dewa spiritual dari aula berdarah dingin yang membantai seluruh kota untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Lu Ming dan dua lainnya bahkan bertempur sengit dengan ahli alam dewa spiritual. Lu Ming awalnya menuju ke barat. Sebelumnya, dia bertengkar hebat dengan pria botak dan pria kekar. Ketika dia melarikan diri, dia memilih arah yang acak. Dia tidak menyangka berada di dekat tempat ini. Mungkinkah ahli dewa spiritual yang terluka dari aula berdarah dingin itu ada hubungannya dengan pilar cahaya ini? Reruntuhan apa yang ditemukan hall berdarah dingin di sini? Lu Ming mau tidak mau membiarkan imajinasinya menjadi liar. Bab 1031 Kebun Tanaman Kuno. Pembangkit tenaga listrik tahap dewa spiritual yang terluka berada di hutan ini. Sekarang, pilar cahaya juga ada di hutan ini. Lu Ming tidak punya pilihan selain menghubungkan keduanya. Tampaknya meskipun ada harta karun di sini, tidak akan mudah untuk mendapatkannya. Pasti ada pembangkit tenaga listrik alam dewa spiritual di sini. Lu Ming berpikir dalam hati. Namun, dia tidak mundur begitu saja. Sebaliknya, dia menyembunyikan auranya dan terbang menuruni hutan pegunungan, berlari ke arah pilar cahaya. Bas! Suara mendesing. Saat dia hendak mencapai pilar cahaya, dia mendengar suara sesuatu menerobos udara dari arah lain. Lu Ming menemukan 3 pria kekar dan 2 orang tua. Mereka bergerak maju dengan kecepatan tinggi dan bergegas menuju lingkaran cahaya. Mereka adalah seniman bela diri terdekat yang tertarik ke sini. Formasi yang besar sekali. Saat dia mendekati pilar cahaya, Lu Ming bisa merasakan ada formasi besar di depannya. Di salah satu sisi formasi terdapat celah yang membentuk lingkaran cahaya. Pilar lampu hijau muncul dari celah ini. Dari celah tersebut, ada ki spiritual yang sangat padat. Jelas sekali bahwa sebuah lubang telah terbuka di susunan besar ini. Lu Ming, ada kebun herbal di dalamnya. Saya bisa mencium aroma ramuan spiritual. Dandan mengernyitkan hidung dan terus mengendus. Kebun obat. Mungkinkah itu kebun obat di lembah kedokteran raja? Lu Ming terkejut. Lembah para ahli pengobatan tidak jauh dari sini. Ketika Lu Ming mendengar tentang kebun ramuan, hal pertama yang dia pikirkan adalah lembah para ahli pengobatan. Saya kira tidak demikian. Arai ini sangat menakutkan, tetapi sudah dipasang sejak lama. Saya khawatir ini sudah lebih dari 1 juta tahun. Kata Dandan, 1 juta tahun atau lebih. Lu Ming terkejut. 1 juta tahun yang lalu, bukankah itu zaman kuno? Ini adalah taman pengobatan kuno. Ayo masuk dan lihat. Sosok Lu Ming melintas dan dia bergegas ke lingkaran cahaya, menghilang. Kebun ramuan kuno disegel oleh barisan besar. Setelah bertahun-tahun, mungkin ada ramuan roh yang sangat berharga. Lu Ming tidak mau ketinggalan. Di dalam lingkaran cahaya, ada juga pegunungan dan hutan. Namun, ki spiritual langit dan bumi puluhan kali lebih padat daripada di luar. Ada jenis energi lain dalam ki spiritual, ki asal. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan menyadari bahwa bunga, rumput, dan pepohonan di sini lebih hidup dan tumbuh lebih subur. Lu Ming, ayo pergi. Saya bisa mencium aroma ramuan spiritual. Teriak Dandan, merentangkan kaki pendeknya, dan berlari ke depan. Lu Ming mengikuti Dandan dan berjalan ke depan. Di saat yang sama, dia mengamati sekelilingnya dengan cermat. Kita terlambat. Beberapa ramuan roh telah digali. Sepanjang perjalanan, Dandan menemukan beberapa lubang dan menghela nafas. Menilai dari aura ramuan roh yang tersisa, mereka mungkin semuanya ramuan roh tingkat 8. Jamu spiritual tingkat 80-an kali lebih berharga daripada jamu spiritual tingkat 7. Jelas, sudah ada cukup banyak orang yang datang sebelumnya, dan ramuan roh semuanya telah digali. Dandan tidak berjalan lurus ke depan, melainkan terus terbang ke kiri. Setelah 10.000 mil, mereka akhirnya menemukan ramuan spiritual. 2 di antaranya adalah tumbuhan spiritual tingkat 8. Mereka menggalinya dan memasukkannya ke dalam mulut mereka dengan gembira. Mereka menemukan beberapa tumbuhan spiritual di sepanjang jalan. Mereka setidaknya berada di level 7, dan banyak dari mereka berada di level 8. Lu Ming tidak mengambilnya dari Dandan dan memberikan semuanya padanya. Sekarang tubuh fisiknya telah mencapai tingkat 8, pengobatan spiritual tingkat 8 biasa tidak akan banyak berguna jika dia ingin menembus ke tingkat 9.
Dia hanya bisa melakukannya jika dia memperoleh obat spiritual tingkat 9. Tidak mudah untuk mengolah tubuh kelas 9, karena tubuh kelas 9 adalah alam tubuh tertinggi dan fondasi untuk menerobos ke alam kaisar bela diri. Hanya dengan mengolah tubuh hingga penyelesaian tubuh kelas 9, seseorang dapat menerobos ke alam kaisar bela diri. Namun, sangat sulit bagi tubuh untuk menembus peringkat ke-9. Bahkan lebih sulit lagi untuk menyelesaikan terobosan tersebut. Faktanya, banyak jenius kelas 2 dan bahkan 3 di benua tengah telah mengembangkan tubuh fisik mereka hingga puncak tahap ke-8. Bagaimanapun, dia adalah anak ajaib dari pasukan Tuan. Teknik budidaya tubuh fisiknya jelas merupakan yang terbaik. Itu tidak kalah dengan 10.000 tubuh tempur spiritual Luming. Bahkan mungkin lebih baik. Dia juga punya banyak sumber daya. Secara alami, tubuh fisiknya kuat. Luming membutuhkan ramuan spiritual tingkat 9. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh yang memekakkan telinga terdengar dari depan. Ekspresi Luming sedikit berubah. Seseorang sedang berkelahi. Ayo pergi dan lihat. Luming meraih dandan dan berjalan ke depan. Ada dua lelaki tua di depannya, menyerang dua lainnya. Dua orang lainnya adalah seorang pria parubaya dan seorang wanita muda. Pada saat ini, pria dan wanita kekar benar-benar dirugikan. Kedua lelaki tua itu sama-sama berada di lingkaran besar alam embrio roh, dan lelaki kekar itu juga berada di lingkaran besar alam embrio roh. Mereka terkunci dalam pertempuran dengan salah satu lelaki tua itu. Di sisi lain, wanita muda itu hanya berada di alam embrio roh tingkat 6. Meskipun dia juga favorit surga dengan kekuatan tempur yang kuat, dia bukan tandingan sesepuh di alam embrio roh sempurna dengan budidaya alam embrio roh tingkat ke-6. Dia bisa dibunuh kapan saja. Merindukan. Pria kekar itu meraung dan ingin membantu, tetapi dia ditahan oleh pihak lain dan tidak bisa melarikan diri. Hehe, mati. Seorang lelaki tua mencibir. Pada saat ini, Luming diam-diam mendekat. Dia langsung rileks saat melihat yang terkuat hanya ada di alam embrio roh yang sempurna. Itu Zhou Xin. Mata Luming berkedip saat dia mengenali wanita itu. Kembali ke kota Pil, Zhou Xin adalah orang yang memberi Luming sepotong batu giok ungu yang berisi batu elemen penyimpanan. Luming masih sangat berterima kasih kepada Zhou Xin. Sekarang Zhou Xin dalam masalah, dia tentu saja tidak akan meninggalkannya begitu saja. Bas! Tubuhnya melintas dan dia menyerang orang tua yang menyerang Zhou Xin. Setelah mendengar keributan itu, beberapa dari mereka menoleh untuk melihat Luming. Itu kamu. Tatapan Zhou Xin berkedip dan dia mengenali Luming. Bocah di alam embrio roh tingkat 9 sedang mendekati kematian. Orang tua itu menyeringai dan menunjukkan ekspresi garang. Cakarnya seperti pisau saat dia mencakar Luming. Suara mendesing. Luming melambaikan tangannya dan seberkas cahaya tombak menembus pertahanan tetua itu. Itu semudah menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk saat menembus ke arah glabella orang tua itu. Tidak, selamatkan hidupku. Orang tua itu sangat terkejut. Dia tahu bahwa dia telah menemukan makhluk favorit surga yang menakutkan, tetapi itu sudah terlambat. Puff! Orang tua itu tertusuk cahaya tombak dan mati. Pria tua lain yang berkelahi dengan pria parubaya melihat ini dan sangat ketakutan. Dia segera melarikan diri, tetapi cahaya tombak menyala dan memakukan lelaki tua itu ke tanah. Ini, Zhou Xin tercengang. Sejak Luming muncul, dua ahli embrio roh lingkaran besar itu langsung dibunuh olehnya. Mereka tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Nona Zhou, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Apakah kamu masih mengingatku? Luming tersenyum tipis. Tuan Muda Lu, aku tidak menyangka kamu sekuat ini. Mata Zhou Xin berkedip dan dia sedikit terkejut. Zhou Xin menebak bahwa Luming adalah favorit surga kelas 3 karena dia mampu membunuh dua ahli alam embrio roh yang disempurnakan dengan begitu mudah. Merindukan. Pria kekar itu datang ke sisi Zhou Xin dan berteriak dengan prihatin. Paman Liu, aku baik-baik saja. Ini Tuan Muda Lu, Lu Shaoqing. Zhou Xin memperkenalkan. Terima kasih, Tuan Muda Lu, karena telah menyelamatkanku. Pria parubaya itu menangkupkan tinjunya, tapi ada sedikit kewaspadaan di matanya. Tuan Muda Lu, apakah Anda di sini untuk mencari ramuan roh juga? Petik 2. Zhou Xin bertanya. Itu benar. Saya tertarik dengan pilar cahayanya, jadi saya datang untuk melihatnya. Lu Ming mengangguk. Bab 1032 Buah Vermilion Langit. Tuan Muda Lu, harap berhati-hati. Kali ini,
Kami telah menarik banyak kultivator kuat. Saya berencana untuk berjalan-jalan di pinggiran. Saya tidak akan membahasnya lebih dalam. Ada terlalu banyak kultivator kuat di dalamnya. Jawab Zhou Xin. Oh, apakah kamu membutuhkan aku untuk menemanimu? Lu Ming bertanya. Dalam hatinya, dia berterima kasih kepada Zhou Xin. Dia telah memberinya batu Nanyuan saat itu. Jika Zhou Xin membutuhkan bantuan, dia tidak akan menolaknya. Tidak perlu. Paman Liu dan saya lemah. Jika kami pergi bersama Tuan Muda Lu, kami mungkin akan menyeretmu ke bawah. Lebih baik Tuan Muda Lu bertindak sendiri. Jawab Zhou Xin. Mendengar kata-kata Zhou Xin, Lu Ming tidak memaksanya dan mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Namun, sebelum dia pergi, kekuatan melahapnya meletus dan melahap seluruh esensi darah dan vitalitas sejati dari kedua tetua dengan embrio roh kesempurnaan agung. Lu Ming tidak ingin melepaskan esensi darah dan energi dari dua ahli embrio roh kesempurnaan yang hebat. Setelah melahapnya, dia terus bergerak maju. Zhou Xin dan pria parubaya itu terkejut saat melihat kedua pria tua itu berubah menjadi dua mayat kering. Lu Ming, wanita muda itu sepertinya sedang melakukan sesuatu. Dia tidak ingin orang lain ikut dengannya. Dia sengaja mengirimmu pergi. Kata Dandan. Lu Ming mengangguk. Dia memiliki perasaan yang sama. Dia merasa Zhou Xin sedang melakukan sesuatu dan tidak ingin bersamanya. Namun, ini adalah masalah pribadi orang lain, jadi dia tidak bisa mempedulikannya. Saat dia berjalan, dia mencari ramuan roh. Tidak lama kemudian, energi kedua tetua itu sepenuhnya disempurnakan oleh Lu Ming. Tentu saja, level meridian darahnya tidak meningkat. Sedangkan untuk budidaya Lu Ming, peningkatannya minimal. Dengan kultivasi saya saat ini, hampir tidak ada gunanya melahap seniman bela diri embrio roh lingkaran besar. Kemajuan saya terlalu lambat. Hanya dengan melahap ahli dewa roh, aku bisa meningkat dengan cepat. Lu Ming merenung secara diam-diam. Area di sini sangat luas. Segera, Lu Ming telah melakukan perjalanan sekitar 10.000 mil. Di depannya, sesosok tubuh melintas dengan kecepatan yang menakutkan. Itu dia. Ada kilatan niat membunuh di mata Lu Ming. Lu Ming dapat dengan jelas melihat bahwa sosok itu adalah pria kekar botak. Dia adalah ahli dewa spiritual dari aula berdarah dingin yang mengejarnya. Seperti yang diharapkan, para ahli hall berdarah dingin ada di sini. Pria botak itu tidak memperhatikan Lu Ming. Dia terus terbang ke depan dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Setelah itu, Lu Ming menjadi lebih berhati-hati dan memperlambat kecepatannya. Dia terus berlari melewati hutan di bawah. Sepanjang perjalanan, hasil panennya lumayan. Mereka mengumpulkan banyak tumbuhan spiritual, banyak di antaranya merupakan tumbuhan spiritual tingkat 8. Dandan tidak bisa berhenti tersenyum. Kebun ramuan ini adalah kebun ramuan kuno. Itu sudah ada sejak lama dan ki spiritualnya kaya. Itu normal jika tingkat ramuan roh menjadi lebih tinggi. Sayangnya, ramuan roh tingkat 9 tidak ditemukan. Ramuan roh tingkat 9 jauh lebih langka daripada ramuan roh tingkat 8. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya terus-menerus di depannya, dan terdengar suara samar. Ada pertempuran lain di sana. Mata Lu Ming berkedip dan dia dengan cepat menuju ke arah itu. Setelah beberapa ratus mil, Lu Ming muncul di puncak gunung dan melihat ke kejauhan. Ada sebuah danau di depan mereka, dan di tengah danau itu ada sebuah pulau kecil. Sebuah pohon yang menjulang tinggi berdiri di pulau kecil itu. Pohon ini berakar di pulau itu, tetapi mahkotanya sangat besar, dan luasnya bahkan lebih besar dari pulau itu. Ada buah-buahan di pohon itu. Buahnya seukuran pelat muka dan warnanya merah menyala. Mereka dipenuhi dengan energi yang melonjak. Itulah buah langit vermilion. Lu Ming mengenali buah itu. Dia terkejut dan kemudian sangat gembira. Buah langit vermilion adalah buah yang sangat langka dan berharga. Buah jenis ini mengandung energi yang sangat kuat dan murni. Ketika seorang pejuang mengkonsumsinya, itu bisa membantunya menerobos ke alam berikutnya. Selama seseorang telah mencapai alam esensi langit dan bumi, memakan buah ini dapat membantu seseorang dengan cepat meningkatkan esensi sejatinya dan menerobos ke alam berikutnya. Buah ini terlalu berharga. Alam embrio roh dan alam dewa spiritual setelahnya tidak sesederhana memahami maksud. Beberapa orang telah mencapai alam niat, tetapi budidaya mereka tidak mudah untuk ditingkatkan. Misalnya, banyak surga favorit kelas 2, seperti Sui Luozi dan Jun Yue, telah mencapai alam niat tingkat keempat. Namun,
budidaya mereka masih tertahan di alam embrio roh. Ini menunjukkan betapa sulitnya memahami alam niat dan meningkatkan kultivasi mereka. Bahkan jika Luming memiliki garis keturunan 9 naga, kecuali dia bisa melahap pembangkit tenaga listrik dewa spiritual atau melahap dan memurnikan sejumlah besar batu permata mentah, akan sulit baginya untuk naik level. Namun, begitu dia mendapatkan buah langit vermilion, budidayanya akan dapat meningkat dengan cepat. Aku harus mendapatkan buah vermilion langit ini. Mata Luming berbinar. Selama dia bisa mendapatkan beberapa buah Sky Vermilion, budidaya Luming akan menerobos ke alam embrio roh yang sempurna. Ini karena alam esensi langit dan bumi telah memenuhi persyaratan. Namun, dia tidak sedang terburu-buru sekarang. Itu karena pohon buah langit Vermilion dilindungi oleh susunan yang besar. Lapisan cahaya menyelimuti langit pohon buah Vermilion di dalamnya. Ada 7 ahli bela diri yang terus-menerus membombardir layar cahaya dalam upaya untuk menghancurkan formasi. Layar cahaya yang dibentuk oleh formasi itu bergetar tanpa henti, seolah-olah sudah lama berada di sana. Hampir rusak. Mata beberapa orang bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala, dan pada saat yang sama, mereka memandang yang lain dengan waspada. Sebelumnya mereka bergabung untuk mendobrak formasi karena ingin mendobraknya. Sekarang formasinya akan dipatahkan, mereka mulai memiliki motif tersembunyi mereka sendiri. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya pedang menyala. Salah satu tetua berjubah hijau menyerang seorang wanita tua di sampingnya. Aku tahu kamu akan bergerak. Wanita tua itu meraung dan melambaikan tangannya, mengirimkan jejak telapak tangan untuk melawan lelaki tua itu. Bas! Sebuah batang besi menyapu ke arah lelaki tua berjubah hijau itu. Orang tua berjubah hijau itu tertangkap basah dan kepalanya dipukul. Dia dibunuh bahkan sebelum dia bisa berteriak. Kamu sedang mencari kematian, bunuh. Kaulah yang akan mati. Formasinya belum dipatahkan, dan 6 orang yang tersisa berada dalam kekacauan total, saling bertarung. Orang-orang ini semuanya ahli, setidaknya di alam embrio roh tingkat ke-6. Mereka adalah kultivator nakal dari daerah terdekat yang tertarik dengan pilar cahaya. Hanya dalam beberapa saat, 2 jeritan terdengar, dan 2 petani yang lebih lemah terbunuh. Pertarungan antara 4 orang yang tersisa bahkan lebih intens. Pada saat ini, sesosok tubuh melangkah di udara dan tiba. Semangat spasial murni. Luming sedikit terkejut. Wanita yang datang dari langit ini menginjak awan dengan kakinya yang seperti batu giok. Seluruh tubuhnya diselimuti awan dan kabut, seperti peri halus. Siapa lagi dia kalau bukan Jing Kongling? Semangat spasial murni. Mereka berempat berada di tengah pertempuran, namun saat mereka melihat Jing Kongling, mereka semua kaget dan berhenti bertarung. Buah langit vermilion adalah milikku, kalian boleh pergi. Suara yang murni dan halus itu sangat tenang dan halus, tanpa emosi apapun. Jing Kongling, kamu terlalu sombong. Kami pertama kali menemukan pohon buah vermilion langit. Kami juga akan menerobos formasi. Sekarang setelah Anda muncul, Anda ingin mengambil semuanya sendiri. Kamu terlalu serakah. Seorang wanita tua berseru. Kamu bisa tinggal di sini selamanya. Roh spasial murni berbicara dengan tenang, tetapi aura di tubuhnya sangat kuat. Beberapa aliran air muncul di sekelilingnya, berubah menjadi beberapa naga air yang menari-nari di sekelilingnya. Mereka berempat terlihat sangat kesal. Mereka tidak mau menerima ini, tetapi mereka tahu bahwa dengan kultivasi mereka, mereka pasti akan mati jika melawan Jing Kongling. Ini adalah favorit surga teratas di benua tengah, dan kekuatan tempurnya terlalu kuat. Hehe, beberapa sampah ini memang harus dibuang dulu. Seringai yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Di kejauhan, cahaya pelangi terbang dengan kecepatan ekstrim. Saat berikutnya, seorang lelaki tua berambut merah muncul di langit.